21 Agustus 2021. Sumber hikmat. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Hidup ini penuh tantangan yang begitu kompleks. Menggunakan akal budi saja tidaklah cukup dalam menghadapi berbagai masalah. Setiap orang memerlukan hikmat yang tepat untuk mengatasinya. Ayub mengatakan bahwa sesungguhnya manusia tidak dapat menemukan sumber hikmat itu. Manusia mampu menemukan berbagai sumber lain seperti air, mineral, minyak, batu bara, dan sebagainya. Tetapi di mana mereka bisa menemukan sumber hikmat yang sejati? Sesungguhnya hormat dan takut akan Tuhan merupakan landasan utama dari hubungan seseorang dengan Tuhannya. Tanpa adanya landasan ini, maka tidak mungkin hikmat yang sejati dapat kita temui. Itulah sebabnya Ayub mengatakan dengan tegas bahwa hikmat adalah takut akan Tuhan. Bagaimana pola kerja kedua hal ini? Hikmat dan takut akan Tuhan adalah sebuah kemustahilan. Bila seseorang mengatakan takut akan Tuhan tetapi masih terus berbuat kejahatan atau melakukan dosa, takut dan hormat akan Tuhan akan membuat orang percaya menjaga sikap dan hidupnya untuk tidak mendukakan atau mengecewakan Tuhan. Bila kita menjauhi segala bentuk kejahatan dan dosa, maka pada saat bersamaan akan mengalir bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita. Semakin kita hidup dalam takut akan Tuhan, semakin deras aliran Roh Kudus memimpin orang percaya dalam hikmat yang sejati. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Mazmur 41, doa minta penyembuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut bahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya saat dipulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci terhadapku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia, sekali ia berbaring tak akan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku, tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanmu. Engkau membuat aku tegak di hadapanku untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Ayub 28 sampai 29. Manusia tidak dapat menemukan hikmat. Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas.
Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya di dalam kekelaman dan kelam pekat. Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Batu adalah tempat menemukan lazurit yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung pun. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras. Ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akhir akar-akarnya. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan, dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lazurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca atau ditukar dengan permata dari emas. Baik gewang, baik habrul tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya, atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindungi dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebiasaan dan maut berkata, kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan kemana, ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong bumi. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat gemuruh, ketika ia melihat hikmat lalu memberikannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Kemuliaan yang mendahului dan kesengsaraan yang sekarang. Pasal 29. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih bersama aku dan anak-anakku ada di sekelilingku, ketika langkah-langkahku bermandikan dadi dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku, apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka aku melihat mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya lalu tinggal
berdiri. Para pembesar berhenti berbicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langit. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia, dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak pintu yang tidak dapat menolongnya. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Geraham orang curang kuremuk dan merebut mangsanya dari giginya. Pikirku, bersama-sama dengan sarangku aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung Feniks. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganmu. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti, dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku tiada seorang pun akan bicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. 1 Korintus 14 ayat 1-17. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun menasehati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang bersembunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu itu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. Ada entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang menggunakan, dan dia orang asing bagiku.
Demikian pula dengan kamu, kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohku saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurnya? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Amsal 18 ayat 1-12. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan celah disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Demikianlah sabda Tuhan, berkah dalam